Saya mau ke Sukabumi, ke Caringin. Nah, tetap bahagia ya, semangat. Deko Depok 1. Tapi firman Tuhan katakan, kalau orang hidup dalam nilai kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada keluarga, tidak ada gereja yang tidak bisa bertumbuh. Kita pasti bisa bertumbuh, kita pasti bisa berdampak, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Siap. Break. Tweet. Kita bertumbuh
Cek, cek. 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 Shalom. Selamat pagi, selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada beberapa penekanan agar jadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara masing-masing smartphone yang kita miliki. Kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak-anak yang masih kecil, agar dapat senantiasa menjaga anak-anaknya, agar kondisi ruang ibadah tetap kondusif. Selanjutnya, selama berjalannya ibadah, agar tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah kita. Terima kasih. Ada beberapa penekanan warta jemaat hari ini. Pertama, kita akan masuk di dalam Minggu Pentakosta yang ke-6, dan pelayan firman pada pagi hari ini adalah mahasiswa praktek, yaitu Saudari Giska Maria Siotang. Yang kedua, untuk para peserta katekisasi akan diadakan pertemuan persiapan katekisasi yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026 pukul 11.00, dan dijadwalkan pertemuan bersama dengan Ibu Pendeta Iren. Terima kasih. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersatu dulu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi, mari sembah. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, nas pembimbing terambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami putus dalam bicara kami dan keangkuhan dalam hati,
dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada minggu ini diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Tuhan, inilah aku anakmu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kau buat meresap karyamu dalamku. Kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Tuhan, inilah aku anakmu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan pujian dari paduan suara lansia. Kami persilahkan.
Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Keesayan 348 bait yang pertama hingga kedua. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu, dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini kita renungkan diambil dari Yesaya 36
ayat yang ke-26 sampai 27. Firman ini adalah janji Tuhan kepada umat Israel. Akan tetapi juga merupakan janji yang masih berlaku bagi kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita ingin merasa berubah? Tapi selalu ketika kita ingin melakukan perubahan, kita kembali melakukan kesalahan yang pernah kita perbuat. Mungkin kita pernah berkata, Tuhan, saya ingin lebih sabar. Tetapi beberapa jam kemudian kita sudah marah. Kita berkata, Tuhan, saya tidak akan ingin melakukan bohong. Tetapi ketika kita menghadapi keadaan sulit, kita akan kembali lagi melakukan tindakan tersebut. Kita ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan, tetapi kesibukan, keinginan, dunia, dan kelemahan kita yang membuat kita kembali jauh daripada Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang seperti itu, kita jangan pernah merasa sendirian. Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pernah mengalaminya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa yang pertama, Tuhan memberikan hati yang baru. Seperti yang dikatakan ayat 26, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras? Hati yang keras adalah hati yang sulit menerima teguran dari Allah. Orang yang memiliki hati yang keras mungkin tetap datang beribadah setiap hari Minggu, tetapi firman yang didengarkan tidak lagi dapat menyentuh hidupnya. Ia mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Ia tahu mana yang benar, tetapi dia lebih memilih yang salah. Ia tahu harus mengampuni, tetapi ia memiliki dendam, menyimpan dendam. Ia tahu harus mengasihi, tetapi memilih untuk saling membenci. Ia harus jujur, tetapi ia memilih untuk berbohong. Lama-kelamaan hati itu menjadi kebal terhadap suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati yang keras itu tidak terjadi dalam satu hari. Sedikit demi sedikit hari yang kita akan jalani, pasti kita akan mengalaminya. Ketika kita terus mengabaikan firman Tuhan, ketika kita terus menolak teguran dari orang, ketika kita terus membiarkan dosa itu terus terjadi, akhirnya hati kita itu menjadi seperti batu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mengambil hati yang keras itu. Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, kamu sendiri yang harus mengganti hatimu. Tetapi Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya. Artinya, perubahan hidup dimulai dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Manusia bisa mengubah penampilan, manusia bisa mengubah kebiasaan, tetapi hanya Tuhanlah yang mampu mengubah hati kita.
Itulah sebabnya ketika kita memiliki pendekatan intim hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidupnya mulai berubah dari dalam, perkataannya berubah, cara berpikirnya berubah, sikapnya berubah, kasihnya terus bertumbuh. Semuanya itu dimulai dari hati yang baru. Contoh ilustrasi yang saya buat, bayangkan sebuah lahan yang sudah lama tidak dikelola. Tanahnya keras, rumput liar tumbuh di mana-mana. Kalau benih ditaburkan di atas tanah, itu benih tidak akan bertumbuh. Tetapi ketika tanah itu dicangkul, dibersihkan, disiram, dan diolah, benih itu mulai tumbuh. Demikian juga hati kita. Firman Tuhan itu adalah benih. Kalau hati kita keras, firman Tuhan itu sulit untuk bertumbuh. Tetapi ketika kita melembutkan hati kita, firman mulai menghasilkan perubahan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-27, Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Setelah Tuhan memberikan kita hati yang baru, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita, karena Tuhan tahu kita tidak sanggup melakukan hidup benar dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita berkata, saya akan berubah mulai hari ini. Tetapi beberapa hari kemudian, kita kembali jatuh lagi. Kita kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita itu mengandalkan kemampuan kita sendiri. Padahal kehidupan Kristen bukan tentang kekuatan manusia. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita ketika kita lemah, ketika kita jatuh. Roh Kudus memberi damai ketika kita memiliki pergumulan hidup yang kita alami. Hati kita gelisah. Roh Kudus memberikan kita hikmat ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Contoh sederhana, misalnya ada dua orang yang sama sedang menghadapi masalah. Yang satu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang satu lagi berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Pasti hasilnya tentu berbeda. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti hidupnya itu bebas dari masalah, tetapi Roh Kudus itu memberi kekuatan ketika kita menghadapi masalah dengan cara Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, sadari kesadaran kita dan akui kelemahan kita. Seperti anak bungsu yang hilang, ia menyadari keadaannya dan kembali kepada bapaknya.
dikatakan di kitab Lukas 15 ayat yang ke-17. Oleh karena itu, sering kali yang membuat kita menghambat kita mengalami perubahan itu merupakan dari kesombongan yang kita miliki. Kita merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja. Padahal Tuhan sendiri itu melihat kita. Oleh karena itu, mari datang dan jujur kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku tidak mampu berubah sendiri. Percayalah, Tuhan tidak menolak hati yang hancur dan yang mau bertobat. Yang kedua, ialah mintalah hati yang baru kepada Tuhan. Perubahan itu bukan terjadi hanya sekali, tetapi secara terus-menerus. Setiap hari kita akan membutuhkan pembaharuan dari Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita berbicara, mintalah hikmat kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengambil keputusan, kita berdoa, kita renungi apakah keputusan ini sudah benar. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena semakin kita peka terhadap Roh Kudus, semakin kita mengalami perubahan. Perubahan hidup bukan dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Seperti contoh, dalam kehidupan saya dulu di asrama 2 tahun, saya ingin orang itu harus sesuai dengan kemauan saya. Saya ingin orang itu tuh harus bisa berbuat ini kepada saya. Tetapi dari sayanya aja belum tentu untuk melakukan demikian kepada orang-orang itu. Dengan mengalami tuntutan keras di asrama, dengan peraturan-peraturan yang ketat. Tapi Tuhan mampukan, dan Tuhan telah membantu sampai puji Tuhan telah selesai asrama 2 tahun. Kalau hati kita berubah, perkataan berubah. Kalau perkataan berubah, tindakan kita juga harus berubah. Kalau keluarga berubah, gereja akan menjadi kuat dalam menjalankan misi Tuhan di dalam dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, akan tetapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk, orang yang mau dibimbing, orang yang mau dituntun. Selama kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Oleh karena itu, ketika kita pulang dari ibadah ini, kita bawa satu tekad di dalam hati kita, yaitu Tuhan, ubahlah hatiku terlebih dahulu, pimpinlah aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan yang setengah jadi. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita akan terus membentuk, memimpin, dan menyempurnakannya sampai pada waktu yang indah. Kiranya ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka tidak hanya melihat bahwa kita hanya rajin ke gereja,
tetapi mereka juga melihat kasih Kristus yang nyata melalui sikap, perbuatan, perkataan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau berjanji akan memberikan kami hati yang baru dan Roh-Mu itu untuk memimpin kehidupan kami. Ampunilah kami jika selama ini hati kami sering keras dan kurang taat kepada kehendak-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin mengasihi Engkau dan sesama. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan untuk kami semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 344 bait yang ketiga sampai yang keempat. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tanganku menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Biar jiwaku memuji Tuhan, biar ku ditolong oleh hukum-Mu. Cari aku domba-Mu yang hilang, tidak ku lupakan segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu
yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati persembahan jemaat. kasih-Mu bagi
besar kasih-Mu bagiku. Tak cukup kata lukiskan karya-Mu, tak cukup kata lukiskan karya-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada ibadah kami hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kini ya Tuhan, kami ingin membawa setiap pokok doa syafaat kami ini. Kami menyerahkan keluarga Ibu Sarmaulina Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontong, keluarga Bapak Bejo Kristanto, keluarga Bapak Dejalu Utomo Diso, keluarga Bapak Sudio Widayat, keluarga Saudari Joane Ines Marianti, keluarga Saudara Agus Effendi, keluarga Bapak Joni Baktiar, keluarga Ibu Riana Presti, serta keluarga Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang. Tuhan, Engkau mengenal keadaan setiap keluarga. Kami memohon kiranya Engkau memenuhi rumah tangga mereka dengan kasih, damai sejahtera, kesehatan, kecukupan, dan sukacita. Berikan hikmat kepada setiap orang dalam membimbing keluarganya, serta peliharalah setiap anggota keluarga di dalam perlindungan-Mu. Jadikan setiap keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Kami menyerahkan Ibu Gembala Sidang beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis beserta keluarga, para pekerja gereja, seluruh komisi beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja dan taruna, para pemandu pujian, para pemusik, serta tim multimedia. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan sukacita dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya mereka tetap setia melayani dengan hati yang tulus dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan maupun pasangan hidup. Bukalah jalan yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berikan mereka kesabaran untuk tetap terus berharap kepadamu dan percaya bahwa rancangan-Mu itu akan selalu indah pada waktunya. Kami juga mengingat keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak serta ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan yang adalah sumber kehidupan, kiranya Engkau menguatkan, menjaga kesehatan mereka, dan mengaruniakan sukacita setiap hari. Kami berdoa bagi anak-anak yang telah menjauh dari Tuhan. Kiranya Engkau jamah hati mereka dengan kasih-Mu, panggillah mereka kembali kepadamu, sehingga mereka kembali hidup di dalam iman, mengenal kasih-Mu, dan setia berjalan bersama-Mu. Kami menyerahkan pos pelayanan Dalung Bali ke dalam tangan-Mu. Kiranya pelayanan di tempat itu terus bertumbuh, semakin banyak jiwa yang mengenal Kristus, dan jemaat yang ada semakin diteguhkan di dalam iman. Kami juga berdoa bagi Sinode Gereja Kristen Oikumene. Berikanlah hikmat pada setiap pemimpin gereja dalam mengambil keputusan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Kami juga membawa bangsa Indonesia, pemerintah, dan kota Depok ke dalam
pengasihan-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa agar memimpin dengan jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Kami juga memohon agar Engkau menghadirkan damai sejahtera di dunia ini, sehingga kehidupan masyarakat dan perekonomian bangsa dapat semakin baik. Kami menyerahkan juga rencana pemberkatan nikah Saudari Liani Hendrina Watimena dan Saudara Christopher Yosua Lumban Tobing yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026. Persiapkan hati mereka, berkati seluruh rangkaian acara, dan kiranya rumah tangga yang akan dibangun menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Lemi Maturnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Rueslan Judiseno, Bapak Tukiar, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosepin Hetarion Soewarno, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiskasri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Mahardin Gultom, Ibu Tukila Umaryanto, Ibu Elizabeth Sunario, serta anak Jonathan Putra. Kiranya Engkau jamah penyakit yang mereka alami dengan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan, ya Bapa, kuatkan iman mereka, hiburkan hati mereka, dan sertailah juga setiap keluarga yang merawat mereka. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Melinda Siringoringo, Bapak Penatua Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, Andreas Haloman Julian Senenggolan, Saudari Gracela Edwiori, Ibu Tukila Umaryanto, Bapak Penatua Heri Patiasina, Henok Saro Zizoki Gea, Saudara Julianto Gunawan, Gavin Febriano, Bapak Gabriel Lase, serta Saudari Zipora Andiena Putri Serahim. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai hari ini. Tambahkan umur yang panjang, berikan kesehatan, hikmat, sukacita, dan iman yang semakin bertumbuh, sehingga kehidupan mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi suku Daya di Kabupaten Ogan Komering, Sumatera Selatan. Kami memohon agar kiranya Engkau memanggil dan mengutus pekerja-pekerja Injil untuk melayani di tengah mereka. Berilah keberanian kepada orang-orang percaya yang hidup di sekitar mereka untuk membagikan kasih Kristus. Kami juga berdoa agar pelayanan melalui media digital dapat menjangkau mereka, sehingga semakin banyak orang mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa yang kami naikkan. Ajarlah kami untuk tetap hidup setia, saling mengasihi, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Sempurnakan doa ini ya Bapa, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Jadilah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum memasuki pengutusan dan berkat, karena hari ini merupakan hari terakhir saya praktek di gereja GKO, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang hadir di sini. Yang saya hormati untuk Ibu Pendeta, Ibu Iren, yang saya hormati Bapak Ibu Penatua Majelis, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat, kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Majelis, serta semua pihak yang telah menerima saya dengan penuh kasih, membimbing,
mendukung, dan memberi kesempatan kepada saya untuk belajar melayani di tengah-tengah jemaat. Banyak pengalaman, pelajaran, dan teladan yang saya terima selama saya menjalankan praktik selama 7 minggu. Semua itu akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya dalam perjalanan pelayanan saya ke depannya. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama saya menjalani praktek di sini ada perkataan, sikap, tindakan, atau pelayanan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar di semester 5, tentu saya memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki. Saya dengan rendah hati memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang pernah saya lakukan, baik yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Terkhusus untuk Ibu Pendeta Iren, terima kasih Ibu. Makasih untuk semua bekal yang Ibu berikan. Makasih untuk arahan, bimbingan, nasihat, didikan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga mampu saya dapat wawasan baru di gereja ini. Teruntuk Bapak Ibu Majelis juga, saya juga mengucapkan terima kasih karena kita sama bisa saling melayani. Terima kasih juga untuk didikan Bapak Ibu Majelis juga, nasihat dan dukungannya. Teruntuk orang tua saya yang di rumah Pastori 2, yaitu Bapak Yani dan Ibu Dorci. Terima kasih ya Ibu, Bapak telah menganggap saya seperti anak Ibu. Makasih telah selalu ada di kehidupan saya selama saya menjalani di sini. Karena Ibu sangat baik kepada saya. Saya memohon minta maaf Ibu kalau ada selama ini ada kesalahan yang saya perbuat di rumah maupun di gereja untuk Bapak dan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan keluarga dan kehidupan seluruh jemaat gereja GKO di Depok 1 ini. Saya berharap tali kasih dan persekutuan yang telah terjalin selama ini tetap terpelihara dan suatu saat nanti kita dapat kembali bertemu dalam sukacita selalu. Sekali lagi terima kasih untuk setiap doa, perhatian, dan dukungan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 581, bait yang pertama hingga kedua. Jikalau Kristus menolongku, apakah tugas panggilanku? Kau fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, yang hina-hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkaparlah dan mati dalam sengsara.
kasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, ya jiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Ibadah telah selesai, dipersilakan untuk bersaat teduh. Oh ya, siap. Saya mau ke Sukabumi, ke Caringin. Nah, tetap bahagia ya, semangat. GKO Depok 1. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau orang hidup dalam nilai kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada keluarga, tidak ada gereja yang tidak bisa bertumbuh. Kita pasti bisa bertumbuh, kita pasti bisa berdampak, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Siap. Break. Sweet. Sweet.